Lengkap saya Natalia Mete, perwakilan dari kelompok 2 untuk menjelaskan materi tentang fungsi linear. Fungsi linear, hakikat fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi y sama dengan fx, dengan fx sama dengan ax ditambah b, di mana a, b elemen real dan a tidak sama dengan 0. Untuk setiap x dalam daerah asalnya. Berikut ini contoh fungsi linear. Yang pertama, y sama dengan 5x ditambah 10. Yang kedua, y sama dengan 4x ditambah 8. Berdasarkan contoh tersebut, dapat kita ketahui bahwa fungsi linear memiliki satu variabel bebas, yaitu x, yang berpangkat 1, dan satu variabel terikat, yaitu y. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi linear adalah fungsi yang hanya memiliki satu variabel bebas yang berpangkat 1 pada variabel tersebut. Sekarang, bentuk umum dari persamaan fungsi linear. Y sama dengan mx ditambah c, di mana y sama dengan variabel terikat, x variabel bebas, m gradian atau kemiringan, dan c sama dengan konstanta. Menggambar kurva fungsi linear. Bentuk kurva fungsi linear berbentuk garis lurus yang memotong sumbu x dan sumbu y. Sebelum disajikan langkah menggambar kurvanya, akan disajikan contoh menggambar kurva linear. Ini contoh dari kurva linear, seperti ini contohnya. Berikut langkah menggambar kurva fungsi linear. Yang pertama, tentukan titik potong terhadap sumbu x. Kita misalkan y sama dengan 0, sehingga kita peroleh koordinat x, 0. Yang kedua, tentukan titik potong terhadap sumbu y, maka x misalkan dengan 0, sehingga diperoleh koordinat 0, y. Langkah ketiga, tentukan letak dua titik potong tersebut ke dalam bidang kartesius, kemudian hubungkan menjadi garis lurus. Contoh dari persamaan linear. Gambar kurva dari persamaan y sama dengan 2x dikurang 6. Kita menyelesaikan dengan menggunakan langkah tadi. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya kita misalkan dengan 0. Jadi kita kasih masuk persamaannya, y sama dengan 2x dikurang 6. Y-nya kita ganti 0, jadi 0 sama dengan 2x dikurang 6. 0 ditambah 6, jadi 6 ini pindah ke ruas kiri, jadi hasilnya positif. Jadi 0 tambah 6 sama dengan 2x, 6 sama dengan 2x, jadi x 6 dibagi 2 sama dengan 3, jadi koordinatnya 3,0. Langkah kedua itu titik potong terhadap sumbu y, maka x misalkan dengan 0. Jadi persamaannya y sama dengan 2x kurang 6, y sama dengan 2 dikali 0 dikurang 6. 2 kali 0 sama dengan 0, jadi y sama dengan 0 dikurang 6, y sama dengan min 6, jadi koordinatnya 0, min 6. Langkah ketiga, tentukan letak titik potong pada bidang kartesius, kemudian hubungkan dengan garis lurus. Jadi tadi kita sudah dapat nilai x nya ada 3 dan nilai y min 6, kemudian kita hubungkan dengan garis lurus ini yang warna merah. Berikut menentukan persamaan bentuk linear. Misal terdapat gambar kurva sebagai berikut. Jadi gambarnya seperti ini, ada x2, y2,
ada X1, Y1. Untuk menentukan persamaan fungsinya bisa kita menggunakan metode. Yang pertama, metode 2 titik. Yang kedua, metode 1 titik dan kemiringan atau gradien M atau M. Yang pertama, kita menyelesaikan menggunakan 2 titik, di mana persamaan umumnya yaitu Y kurang Y1 per X kurang X1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Rumus tersebut menunjukkan bahwa cara untuk memperoleh persamaan linear adalah dengan cara menggunakan metode 2 titik. Caranya adalah mensubstitusikan nilai-nilai X1, X2, Y1, dan Y2 yang telah diketahui pada rumus di atas, sehingga akan menghasilkan persamaan Y sama dengan MX ditambah C atau MX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Contoh soal yang menggunakan metode 2 titik yaitu tentukan persamaan garis melalui titik 3,-4 dan -2,6. Penyelesaiannya dari soal kita ketahui yaitu X1 sama dengan 3, Y1 sama dengan -4, X2 sama dengan -2, dan Y2 sama dengan 6. Maka persamaan fungsi linear atau persamaan garis lurusnya adalah dengan mensubstitusikan titik-titik yang diketahui ke persamaan berikut. Jadi rumus umum dari metode menggunakan 2 titik yaitu Y kurang Y1 per X kurang X1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Jadi Y dikurang Y1, nilai Y1 nya itu -4 per X dikurang X1 itu 3. Jadi X1 kurang 3 sama dengan Y2 nya 6 dikurang dengan Y1 -4 per X2 -2, X1 nya itu 3. Jadi -2 kurang 3. Y dikurang -4 sama dengan Y tambah 4 per X kurang X3. 6 dikurang -4 sama dengan 6 ditambah 4 per -2 dikurang 3 sama dengan -5. Jadi Y ditambah 4 per Y kurang 3 sama dengan 10 per -5. Jadi sekarang kita lakukan perkalian silang, yaitu -5 dikali Y sama dengan -5Y, -5 dikali 4 sama dengan -20. Selanjutnya 10 dikali X sama dengan 10X, dan 10 dikali -3 sama dengan -30. Jadi -5X sama dengan 10. Nah, ini 20 kita kasih pindah ke ruas kiri jadi positif 20. Jadi -30 ditambah 20 hasilnya -10. Yang berikut kita menggunakan metode 1 titik dan 1 kemiringan atau gradien atau M. Rumus umumnya yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang Y1, dengan M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Contoh soal dari metode 1 titik atau 1 kemiringan yaitu tentukan persamaan garis lurus yang bergradien 2 dan melalui titik -3,1. Jadi penyelesaiannya dari soal kita ketahui yaitu 1,2, X1 sama dengan -3, Y1 sama dengan 1. Nilai di atas disubstitusikan ke rumus utama yaitu Y kurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Maka
Y sama dengan M dikali X dikurang X1 ditambah Y1. Y sama dengan 2 dikali X dikurang min 3 ditambah 1. Y sama dengan 2 kali X ditambah 3 ditambah 1. Jadi Y sama dengan 2 kali X, 2X, 2 kali 3, 6 ditambah 1. Y sama dengan 2X ditambah 7. Sekarang hubungan dua garis lurus. Dua garis lurus yang terletak di satu bidang kemungkinan dapat saling berimpit, sejajar, tegak lurus, dan berpotongan satu sama lain. Yang pertama, garis berimpit. Dua garis lurus akan saling berimpit kalau persamaan garis yang satu merupakan kelipatan persamaan garis yang lain. Yang kedua, garis sejajar, yaitu M1 sama dengan M2. Dua garis akan sejajar bila gradiennya sama. Jadi gradien 1 dan 2 sama. Yang ketiga, garis tegak lurus, yaitu M1 kurang M2 sama dengan M1. Dua garis lurus akan berpotongan tegak lurus apabila perkalian kedua gradien sama dengan min 1. Yang keempat, garis saling berpotongan, yaitu M1 tidak sama dengan M2. Dua garis lurus akan saling berpotongan apabila gradien tidak sama. Jadi gradien M1, gradien 1 dan 2 tidak sama. Dua garis yang berpotongan, koordinat titik potongnya harus memenuhi kedua persamaan garis lurus. Koordinat titik potong ini diperoleh dengan mengerjakan kedua persamaan secara samamuka. Nah, sekarang ada latihan soal yang harus dikerjakan oleh teman-teman. Soalnya cara pemulingan garis yang telah ditentukan titik A dan B melalui dikode itu 1A 3,4 B 4,3